Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yastabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa manjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah pasti akan menambah nikmatnya yang diberikan kepada kita. Di antaranya adalah juga dengan berupaya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Mudah-mudahan dengan demikian, ketika ilmu yang telah kita dapatkan kita amalkan, nanti Allah akan menunjukkan lagi ilmu yang belum kita ketahui. Kemudian kita bisa mengamalkan berikutnya dan berikutnya. Maka demikianlah seusianya seorang hamba ketika usianya bertambah dari sisi jumlahnya, bertambah jumlahnya, tapi masa waktunya berarti berkurang untuk hidup di dunia. Kemudian keilmuannya pun bertambah, maka sudah seusianya ketaatannya pun akan menjadi bertambah. Karena dikhawatirkan ketika ilmunya bertambah kok tambah enggak taat, maka dikhawatirkan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi di antara bentuk syukur kita kepada Allah, mari kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dan kita ketahui. Insyaallah kita masih akan membahas berkaitan dengan masalah membaca kitab Ad-Da' wa Dawa, yaitu dalam pasal masih dampak maksiat, dampak buruk kemaksiatan. Telah beberapa poin yang telah kita sebutkan berkaitan dengan dampak buruk dari kemaksiatan. Kita ulang poin-poinnya, barangkali yang belum mencatat atau juga belum sempat mengikuti, maka ini bisa tetap mendapatkan faedahnya, sehingga dengan mengetahui dampak-dampak maksiat tersebut, apabila mungkin di dalam diri kita ini ada hal-hal yang disebutkan di situ, barangkali ini akibat maksiat dan dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi menjadi berupaya untuk jadi berprasangka barangkali ini karena dosa-dosa saya, dosa-dosa kita, kemaksiatan saya atau kemaksiatan kita begitu, sehingga memperbanyak istighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara juga hikmahnya. Di antara hikmahnya. Jadi jangan-jangan ini karena maksiat dan dosa yang telah kita lakukan dan kita tidak menyadarinya. Dan kalau kita cek apa-apa juga kita enggak tahu, maka perbanyak aja tuh, berbanyak istighfar, berbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena obatnya orang berbuat dosa memohon ampunan, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan baginya dari kesempitan menjadi keluasan, dari kesusahan diberikan jalan keluar. Nah, semacam itu.
Termasuk juga dengan demikian berharap agar apa yang terhalangi oleh kemaksiatan tersebut menjadi dibukakan pintunya. 6 di antara dampak buruk maksiat yang telah kita bahas, yang pertama adalah maksiat bisa menghalangi masuknya ilmu. Jadi kalau kita ngaji lama kok enggak masuk-masuk, jangan-jangan ini maksiat kita banyak. Jadi ini harus diiringi berarti senantiasa banyak istighfar, apalagi talibul ilm, agar supaya ilmu itu bisa masuk. Jadi maksiat bisa menghalangi masuknya ilmu. Yang kedua, maksiat menghalangi datangnya rezeki. Jadi kemaksiatan bisa menghalangi datangnya rezeki. Tentu yang kita harap maksud ada rezeki, ya rezeki ini luas. Jadi maknanya kan luas nih rezeki. Di antaranya tidak hanya harta saja, tapi ini luas rezeki ini. Termasuk juga rezeki yang halal. Nah, tentu yang itu yang kita harapkan. Maksiat menghalangi datangnya rezeki. Yang ketiga, maksiat bisa menyebabkan kehambaan hati dari mengingat Allah. Yang berikutnya, maksiat mengakibatkan pelakunya terasa asing dari orang-orang yang baik. Jadi pelakunya ini terasa jauh dan kadang-kadang malu dengan orang-orang yang baik. Maka ketika kita malu berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dengan para ustadz misalkan, kok kita malu dalam artian malu semakin jauh. Akhirnya ketika jauh dengan orang-orang yang baik, ya dikhawatirkan dekatnya dengan orang-orang yang tidak baik. Maka ada apa dengan hati kita? Jangan-jangan ada kesalahan, mesti ada kesalahan atau dosa maksiat yang kita lakukan. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah kemaksiatan ini membuat semua urusan ini dipersulit. Jadi ini juga ketika banyak masalah yang kita hadapi, tambah lama kok tambah sulit saja. Ini bisa jadi karena dosa dan maksiat kita. Ya, tadi itu cocok aja. Ya, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Bahkan jadi ketika orang semacam tadi nggak tahu apa ini sebabnya, jangan-jangan ini karena maksiat atau dosa, dan kita mungkin nggak menyadarinya, perbanyak istighfar, yakinlah dengan itu Allah akan membukakan kemudahan. Kenapa? Karena kemaksiatan membuat semua urusan dipersulit. Maka sekali lagi ini maksiat ini banyak sekali dampak negatifnya, sehingga jangan menganggap remeh, jangan dianggap remeh, meremehkan kemaksiatan. Jangan meremehkan kemaksiatan, enggak masalah, sedikit aja. Yang lain juga begitu, yang lain sedikit saja. Ini namanya maksiat, tetap maksiat. Yang berikutnya, maksiat bisa menghadirkan kegelapan ke dalam hati pelakunya. Jadi orang melakukan kemaksiatan ini hatinya gelap, tidak bisa membedakan mana ini yang hak, mana yang batil. Bahkan bisa terbalik, semacam itu. Berikutnya, maksiat melemahkan hati dan badan. Melemahkan hati dan badan. Yang berikutnya, kemaksiatan bisa menghalangi ketaatan. Nah, ini juga kemaksiatan ini menghalangi ketaatan. Nah, kalau kita mau melakukan ketaatan, sholat 5 waktu kok berat sekali. Nah, sementara melihat tontonan kok enak, mudah, ringan ini. Nah, jadi ada apa ini? Jangan-jangan karena kemaksiatan. Segera bisa jadi ini kemaksiatan ini, atau dosa ini, kita yang lebih tahu. Karena masing-masing tentu mempunyai masalah masing-masing. Misalkan juga sholat malam, biasanya sholat malam enak gitu. Ini kok bablas terus, ini tidur nggak pernah bangun ini. Tambah nggak enak. Jangan merasa nyaman tidurnya sampai subuh aja, kadang-kadang kesiangan lah. Ini ada apa ini? Ini ya, bisa jadi barangkali ini karena dosa dan maksiat kita. Biasanya enak misalkan, biasanya alhamdulillah ditolong Allah mudah bangun malam, paling tidak bisa witir lah, ya, sholat witir bisa.
Kok suatu ketika kok berat, itu makan ketaatan berat. Nah ini mungkin banyak kemaksiatan, ada kemaksiatan yang dilakukan. Berikutnya adalah ini kemaksiatan memperpendek dan menghilangkan keberkahan umur. Menghilangkan keberkahan umur. Ini. Kemudian berikutnya kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan lain yang semisalnya. Ini jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Kemaksiatan ini bisa melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Maksudnya ketika orang melakukan kemaksiatan enggak segera ditinggalkan, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kemaksiatan yang berikutnya. Ini sebagai hukuman, suatu hukuman. Ketika orang sudah melakukan kemaksiatan, kemudian dia enggak segera sadar, enggak segera meninggalkan kemaksiatan itu, akan dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan yang berikutnya. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana ketika orang melakukan ketaatan, insya Allah akan dimudahkan juga untuk melakukan ketaatan yang berikutnya. Kemudian maksiat melemahkan jiwa. Yang berikutnya maksiat yang bisa melemahkan jiwa. Ya melemahkan jiwa, maksudnya untuk bertaubat lemah, nggak ada keinginan bertaubat, nggak ada keinginan melakukan yang baik, tetapi semakin kuat keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Ini melemahkan jiwa. Ini kemaksiatan bisa melemahkan jiwa. Yang berikutnya kemaksiatan menyebabkan hati tidak lagi menganggapnya sebagai perkara yang buruk. Nah ini. Kemaksiatan bisa menjadikan hati seseorang yang melakukan kemaksiatan itu tidak menganggap hal itu sebagai maksiat lagi. Ini. Sudah tidak menganggap perkara itu perkara yang buruk. Enggak apa-apa. Sudah biasa. Ini juga suatu hukuman. Berikutnya kemaksiatan ada penyebab kehinaan seorang hamba. Maksiat menjadi penyebab kehinaan seorang hamba, menjadikan hamba itu terhina. Hina. Demikian juga maksiat menyebabkan kesialan. Maksiat menyebabkan kesialan. Kemudian juga maksiat jadi mewariskan kehinaan. Mewariskan kehinaan. Karena sesungguhnya kemuliaan itu hanya ada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu bergelimang dalam kemaksiatan, maka ini akan jadi mewariskan kehinaan. Kemudian maksiat bisa merusak akal. Maksiat merusak akal. Ini yang telah kita bahas. Yang berikutnya maksiat bisa mengunci mati hati pelakunya. Maksiat mengunci mati hati pelakunya. Maka ada orang kok ini kayak sudah terkunci hatinya ini. Diberitahu susah. Ini mungkin kayaknya kena kemaksiatan ini. Berikutnya maksiat bisa mendatangkan laknat. Maksiat mendatangkan laknat. Dan kita sebutkan banyak sekali itu macam-macam perbuatan yang mendatangkan laknat. Berikutnya maksiat menjadi penyebab terhalangnya doa Rasulullah SAW dan para malaikat. Maksudnya dia tidak mendapatkan doa Rasul dan juga doa para malaikat. Maksiat menghalangi dia orang yang melakukan kemaksiatan itu tidak mendapatkan doa Rasul dan juga doa para malaikat. Termasuk berikutnya adalah hukuman bagi pelaku maksiat. Orang yang melakukan maksiat akan mendapatkan hukuman. Mendapatkan hukuman. Demikian juga maksiat menjadi penyebab kerusakan. Maksiat menjadi penyebab kerusakan. Berarti sebaliknya ketaatan ini bisa
menghilangkan kerusakan atau menghindarkan dari kerusakan. Kalau kemaksiatan bisa mendatangkan kerusakan, maka ketaatan ini justru mendatangkan yakni kebaikan. Nah, al-an sekarang kita masuk berikutnya adalah al-ma'asi tudfi'u ghiratal qalbi. Yakni kemaksiatan ini akan bisa mematikan kecemburuan hati. Kemaksiatan bisa mematikan kecemburuan hati. Dan di antara jadi hukuman dosa, akibat dosa, bahwasanya dosa-dosa ini akan bisa mematikan cahaya kecemburuan atau api kecemburuan dari dalam hati. Jadi api kecemburuan ini merupakan sesuatu yang bagi hidupnya hati dan kebaikan hati ini seperti yakni panasnya naluri bagi kehidupan seluruh badan. Panasnya naluri bagi kehidupan seluruh badan. Maka penulis menyebutkan, mu'allif menyebutkan falghiratu hararatuhu wa naruhu allati tukhriju ma fihi minal khubsi was sifatil madmumah kama yukhrijul qir khabasad dhahab wal fiddah wal hadid. Yakni al-ghirah, jadi api, panas dan api kecemburuan ini akan bisa mengeluarkan yakni kejelekan dan sifat-sifat yang tercela, mengeluarkan kejelekan dan sifat-sifat yang tercela dari dalam hati, sebagaimana jadi al-qir, maksudnya ini semacam yakni proses penempaan atau yang semisalnya, ini yang bisa mengeluarkan kotoran dari emas dan perak serta besi. Jadi kalau ada pandi besi misalkan, ini jadi mengeluarkan karat-karatnya, ini kotoran-kotorannya dari besi tersebut. Wa asrafun nasi wa ajadduhum wa a'lahum himmatan asaddahum ghiratan ala nafsihi. Dan orang yang paling mulia dan yang paling sungguh-sungguh serta yang paling tinggi himmah, itu himmah ini maksudnya yakni semangat, jadi kemauan yang tinggi, punya semangat atau kemauan yang tinggi, yaitu orang yang paling cemburu terhadap dirinya. Orang yang paling cemburu terhadap dirinya. Wa khassatihi wa umumin nasi. Dan berikutnya adalah cemburu terhadap orang-orang yang dekat dengannya, dan berikutnya adalah dengan manusia pada umumnya. Oleh karena itu, Nabi SAW merupakan makhluk yang paling cemburu. Ya, ini paling cemburu terhadap umatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu lagi daripada beliau. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, atajabuna min ghairati sa'din la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Apakah kalian heran terhadap kecemburuan Sa'ad? Sungguh, la'ana, ini lamu taukid, sungguh aku ini lebih cemburu daripada dia, daripada Sa'ad. Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Allah lebih cemburu daripada aku. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Demikian juga masih di dalam kitab As-Sahih, beliau juga bersabda fi khutbatil kusuf, ya ketika sedang berkhutbah dalam salat gerhana, ya ummata Muhammad, ma ahadun aghyaru minallahi ayyasniya abduhu au tasniya amatuhu. Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah ketika salah seorang hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, itu berbuat zina. Itu berbuat zina. Demikian juga di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, yakni sahih Al-Bukhari dan juga sahih Imam Muslim. Beliau bersabda, la ahada aghyaru minallahi min la ahada aghyaru minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Min ajli dzalika harramal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Wala ahadun ahabbu ilaihi al-udru minallah. Min ajli dzalika arsala rusula mubashirina wa mungdirin. Wala ahadun ahabbu ilaihi al-madhu minallah. Min ajli dzalika asna ala nafsihi. Jadi ini la ahada, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Min ajli dzalik, oleh karena itu Allah mengharamkan sesuatu yang fahisyah, perbuatan yang keji. Perbuatan-perbuatan yang fahisyah, perbuatan-perbuatan yang keji. Baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kalau ini baca wala ahada juga bisa. Wala ahada ahabbu ilaihi al-udru minallah. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada yang lebih suka, yang lebih menyukai alasan, yaitu uzur, daripada Allah. Oleh karena itu Allah mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Berikutnya, dan tidak ada yang lebih suka, tidak ada seorang pun yang lebih suka terhadap pujian daripada Allah. Tidak ada yang lebih mencintai pujian daripada Allah. Oleh karena itu dia, yakni Allah, asna ala nafsihi, yakni memuji dirinya sendiri. Maka hadis tersebut atau hadis ini menggabungkan antara kecemburuan. Ini sering kita mendengar cemburu ini. Sebetulnya apa sih cemburu itu? Kita kan sering mendengar cemburu ini. Kamu cemburu enggak? Misalnya ada seorang istrinya dengan orang cemburu enggak? Masa enggak punya kecemburuan? Cemburu. Sebenarnya apa sebenarnya cemburu? Karena saya bertanya, apa sih cemburu itu? Ya, kita sering mendengar cemburu itu apa? Apa cemburu itu? Sama punya rasa cemburu enggak dengan barang istri cemburu. Apa sih cemburu itu? Kecemburuan. Nanti akan tampak di sini supaya enggak salah persepsi cemburu itu apa gitu. Nah, di sini disebutkan, lihat di situ lihat. Jadi di dalam hadis ini jadi digabungkan itu antara kecemburuan alati asluha karohatul qaba'is wa bughduha. Nah ini di sini digabungkan antara kecemburuan yang asalnya asal intinya kecemburuan itu adalah karohatul qaba'is, yaitu benci terhadap qabihah, sesuatu yang jelek. Jadi karohah, tidak suka dan benci kepada suatu yang jelek, kepada kejelekan.
ini maksudnya. Jadi kecemburuan itu adalah pada asalnya ini adalah apa? Karahatul qabaih wa bughdhuha. Maksudnya tidak suka dan benci terhadap kejelekan. Ini namanya cemburu. Jadi kalau ada kejelekan kok hatinya enggak ada rasa benci terhadap kejelekan itu, bahkan enggak ada kecemburuan dia. Enggak ada rasa kecemburuan di dalamnya. Maksudnya itu. Jadi ada perbuatan jelek, ada kejelekan di situ, kok tidak cemburu, maksudnya tidak benci, maka dia tidak dikatakan orang yang cemburu. Jelas ini kan? Kecemburuan berarti pada asalnya apa? Tidak suka dan benci kepada kejelekan. Ini intinya. Jadi kalau orang baik kok nggak disuka misalkan, kan? Orang berbuat baik kok dicemburui, yang salah, orang berbuat baik kok dicemburui. Ini cemburu ini karena apa? Intinya cemburu ini tidak suka dan benci kepada kejelekan. Ya, digabungkan di dalam hadis ini, di hadis yang tadi di atas tadi, di situ, ya ini digabungkan antara kecemburuan yang asalnya adalah tidak menyukai kejelekan dan membencinya, dan antara suka, menyukai atau mencintai alasan, menyukai adanya uzur, menerima atau menyukai adanya uzur. Yang uzur ini, yang hal itu, ini mengharuskan, ya ini adanya kesempurnaan di dalam keadilan dan rahmah, bentuk kasih sayang, dan wal ihsan, bisa melahirkan yaitu rasa, yaitu apa? Berbuat yang baik. Ini. Jadi digabungkan antara benci terhadap kejelekan dan cinta terhadap alasan. Jadi konsekuensinya apa? Yang memberikan kesempurnaan di dalam keadilan. Demikian juga kasih sayang dan juga ihsan. Ihsan ini bentuk berbuat yang sebaik-baiknya, kebaikan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kecemburuannya ini suka kiranya, ya suka untuk menerima, ya ini alasan atau uzur dari hambanya. Suka ayat tadira ilaihi abduhu, kiranya hambanya ini, ya ini beralasan mempunyai uzur. Ya. Jadi ketika hambanya mengemukakan uzur atau alasannya, ini Allah pun suka, lalu menerima alasan itu. Wa innahu la yu'akhidu abidahu birtikabi ma yughanu min itikabihi hatta ya'dira ilaihim. Nah ini. Dan sesungguhnya dia, ini Allah, tidak akan menghukum hambanya dengan atau ketika hamba itu mengerjakan perkara-perkara yang dicemburuinya hingga ya'dira ilaihim, dia memberikan alasan kepada mereka. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya, i'dzaron wa imdzaron, yakni untuk sebagai apa? Argumentasi i'dzar, argumentasi atau indar, itu sebagai peringatan. Maka hal ini merupakan ghayatul majdi wal ihsani wa nihayatul kamal. Ini merupakan puncak keagungan dan kebaikan. Ihsan itu sebetulnya maknanya itu, kalau kebaikan ini kan khas. Ihsan itu sebenarnya begini, puncak keagungan dan tindakan perbuatan yang sebaik-baiknya, puncaknya ihsan, berbuat sebaik-baiknya, puncaknya. Wa nihayatul kamal, dan puncak kesempurnaan. Karena sesungguhnya sebagian orang atau kebanyakan orang yang sangat besar kecemburuannya, itu makhluk yang sangat besar kecemburuannya atau sangat pencemburu, ini biasanya cepat, hal itu cepat menjatuhkan hukuman. Cepat menjatuhkan
hukuman tanpa menyertakan alasan. Pokoknya dihukum sudah. Tanpa ada alasan. Ini makhluk. Ini makhluk. Bahkan tidak mau menerima alasan orang-orang yang mengemukakan alasan tersebut. Disebabkan karena dia terbawa oleh rasa cemburunya itu. Karena cemburunya sangat besar, sehingga dia tidak mau lagi menerima alasan-alasan. Pokoknya langsung dihukum. Ini. Ia menganggap adanya perintah darinya. Ia menganggap adanya perintah darinya dari Allah cukup menjadi alasan. Hingga kecemburuan membuatnya tidak bisa menerima alasan orang tersebut. Nah, kemudian sebaliknya, banyak orang yang mau menerima alasan karena sedikitnya rasa cemburu. Sedikitnya rasa cemburu yang dimilikinya. Bahkan dia mengembangkan alasan-alasan tersebut dan menganggap apa yang sebenarnya ini bukan menjadi alasan, ini dianggap sebagai alasan. Jadi wayaro udron malaisa bi udrin, karena suka mencari-cari alasan sehingga akhirnya sesuatu yang bukan alasan pun dijadikan alasan. Hatta yatadhiru kathiru minhum bil qadar, sampai banyak dari mereka ini beralasan dengan takdir. Dengan takdir. Kenapa kamu melakukan itu? Melakukan itu berarti melanggar yang dilarang. Aku takdirkan begini kok. Saya sudah takdirkan begini. Bagaimana? Apa boleh buat? Wah, ini beralasan dengan takdir untuk melakukan alasan itu. Maka ini nggak tepat, nggak boleh. Orang berbuat maksiat alasan dengan takdir, nggak boleh. Mengapa kamu diajak sholat kok nggak mau? Saya masih ditakdirkan begini sudah. Belum ditakdirkan untuk sholat. Nah ini, padahal dia sendiri malas ya. Dia yang melanggar larangan. Nah, tidak sholat kan dilarang gitu. Meninggalkan sholat ini dilarang. Ya, berarti nggak ada rasa cemburu dengan perbuatan tadi. Meninggalkan sholat perbuatan jelek, tapi dia suka. Alasannya, alasannya nggak pas. Ini alasannya nggak pas. Nah, ini alasannya apa? Menjadikan sesuatu yang bukan alasan jadikan sebagai alasan. Ini pun orang yang berlebih-lebihan tadi. Yaitu sampai-sampai disebutkan sini mereka beralasan dengan takdir. Ini. Dan masing-masing dari dua hal tersebut di atas atau dua pendapat di atas sama sekali tidak terpuji. Jadi orang yang sangat cemburu kemudian ketika ada orang beralasan saya melakukan begini karena misalkan apa, sebetulnya alasannya masih bisa diterima tapi dia nggak mau lagi menerima alasan pokoknya harus dihukum. Tidak boleh. Demikian juga orang yang terlalu banyak alasan. Jadi dia itu ada saja alasannya dia melakukan maksiat ini, alasannya ada saja. Sampai yang bukan menjadi alasan pun jadikan alasan, ini pun tidak benar. Ini pun tidak benar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna minal ghirati ma yuhibbuhallahu wa minha ma yubghiduhallah. Falati yubghiduhallah al-ghaira fi ghairi ribatin." Yakni sesungguhnya di antara kecemburuan itu ada kecemburuan yang dicintai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah. Di antara kecemburuan itu ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah. Maka yang dibenci oleh Allah yaitu kecemburuan yang tanpa alasan. Jadi yang benar adalah menggabungkan antara rasa cemburu dengan alasan. Ya tentu saja dengan meletakkan rasa cemburu pada tempatnya dan memberi alasan pada tempatnya. Dan barang siapa yang melakukannya berarti dia seorang yang benar-benar terpuji.
Nah, Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala ini menggabungkan antara sifat-sifat kesempurnaan seluruhnya, maka Allah adalah zat yang paling berhak untuk dipuji dari semuanya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk memuji Allah dengan pujian yang semestinya. Tidak ada seorang pun yang mampu memuji Allah dengan pujian yang seharusnya atau semestinya. Dia yang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pujiannya kepada dirinya sendiri. Tapi mungkin sementara ini nanti ada penjelasan panjang, tapi ini bagus. Karena ini akan disesuaikan dengan menggabungkan memahami sifat-sifat Allah. Ketika kita memahami sifat-sifat Allah itu, maka ini seorang hamba akan bisa berupaya untuk memiliki sebagian kecil dari itu. Contohnya misalkan Allah suka memaafkan, maka jadilah orang yang pemaaf, suka memaafkan orang lain. Nanti akan disebutkan di situ. Ini contohnya. Jadi kalau Allah saja yang maha cemburunya paling besar, ini masih mau menerima begitu alasan atau semisalnya, maka manusia tentu berarti hendaknya pun memiliki mungkin sebagian atau memiliki sifat tersebut insya Allah nanti akan dicontohkan di situ. Maka ini penting, maka ini bagus. Ini untuk kita pahami, kita ketahui supaya ya kita betul-betul ini bisa berupaya untuk menjadi seorang hamba Allah yang baik, yang hamba yang sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara itu, ala kulli hal, kitab ini banyak ulama yang menganjurkan untuk dibaca. Ad-Dawa ini. Ini berkaitan dengan penyakit dan penawarnya. Ini makin bagus ketika kita ada rezeki beli. Terjemahan juga banyak, kitab Asia juga banyak. Ada. Maka ini banyak. Ini banyak sekali faedahnya. Maka sekali lagi ini nanti pembahasan banyak tentang berkaitan tauhid, tentang syirik, banyak disebutkan di situ. Ya, intinya jadi ini bagus untuk dimiliki, untuk dibaca. Yang sekali lagi kita jangan sampai banyak penyakit tapi tidak tahu. Tidak tahu kalau banyak penyakit dan obatnya apa juga tidak mengetahuinya. Ya, mudah-mudahan dengan mengkaji ini bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semuanya, dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil faedahnya, bisa mengamalkan apa yang diperintahkan dan juga menjauhi apa yang dilarang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.